Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmina Rohayatun Nufus, biasa dipanggil Naurah, dengan NIM 20 10 10 10 18. Jadi pada malam hari ini saya akan sedikit mempresentasikan atau sharing ilmu tentang apa itu riba. Jadi riba atau yang biasa kita sebut bunga adalah suatu ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase yang tentunya dibebankan pada si peminjam. Nah, secara bahasa sendiri dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau aziyadah. Nah, adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan. Nah, sementara itu secara terminologi atau istilah, pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan yang telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Nah, ada beberapa hadis dan ayat tentang riba. Jadi di dalam Islam itu riba atau bunga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukum riba ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Ada juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 161 yang pada intinya ayat tersebut bercerita tentang riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari karena uang tersebut diperoleh dari jalan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Tidak hanya itu, di dalam sebuah hadis dari Ibnu Majah mengatakan bahwasanya Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu tingkatan. Yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang yang, mohon maaf, melakukan zina dengan ibunya. Terus dan riba itu memiliki beberapa jenis. Berikut saya akan memberikan contoh. Maksudnya saya akan memberikan macam-macam riba dan contohnya. Yang pertama itu adalah riba qard. Nah, riba qard itu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjamkan utang atau yang mempiutangkan. Contohnya, riba ini di kehidupan sehari-hari yaitu memberikan utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Jadi misalnya kayak saya pinjam uang kepada teman saya 100 ribu, tapi ketika saya mengembalikannya saya harus mengembalikan dengan jumlah 120 ribu, misalnya seperti itu. Yang kedua ada riba maksud saya, riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi produk pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Contohnya adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Jadi kayak bunga ketika kita tidak bisa mengembalikan tepat waktu. Yang ketiga ada riba fadl atau keutamaan barang yang sama. Jadi riba fadl ini adalah tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Riba fadl disebut juga riba buyu yang timbul akibat pertukaran barang sejenisnya yang tidak memenuhi kriteria kualitasnya. Contohnya saja, penukaran uang 100 ribu dengan pecahan 2.000. Akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Terus juga ada salah satu hadis Nabi yang bercerita tentang bahwasanya ada sahabat Nabi yang dia itu
menukarkan kurma yang low yang tidak terlalu bagus dengan kurma yang sangat bagus. Dan saat itu Rasulullah langsung mengatakan bahwasanya tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menukarkan suatu barang sesuai dengan nilainya. Yang keempat, ada riba nasiha atau tempo. Nah, riba nasiha atau tempo adalah tukar menukar dua barang yang sejenisnya maupun tidak sejenis, yang pembayarannya diisyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contohnya, yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua orang pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih kita nggak boleh riba? Jadi di dalam Islam itu terdapat akibat-akibat yang mungkin ini masih dikatakan duniawi ya. Akibat-akibat kita memakan harta riba. Yang pertama itu dapat menjerumuskan seseorang menjadi rakus akan harta serta mendewakannya. Maksudnya mendewakan harta. Jadi kan ketika kita terus mendapat harta yang tidak baik untuk tidak diridhoi oleh Allah dan kita terus mengkonsumsinya, itu akan membuat kita menjadi haus akan harta. Yang kedua adalah riba dapat membunuh karakter kepedulian sesama dan dapat menjadi mudorot bagi orang fakir akan semakin lemah. Yang ketiga, riba dapat menjadi faktor inflasi negara, dan yang terakhir adalah riba akan menjadi penyakit masyarakat. Masyarakat akan semakin malas untuk bekerja. Jadi kan kalau misalnya kita pikir-pikir, riba itu bisa membuat kaya dengan instan tapi mencekik juga gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.